Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sakinah, peserta PKDP tahun 2025 PTP UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya dosen manajemen bisnis syariah di STAI Al-Kifayah Riau. Berikut video pembelajaran yang menggunakan model problem-based learning dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah dengan materi peluang dan tantangan pemasaran di era digital dari perspektif etika Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul melakukan perkuliahan seperti biasanya pada mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insya Allah ya, semangat sekali teman-teman hari ini dalam perkuliahan manajemen pemasaran syariah. Ya, semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Allah, tetap semangat sampai akhir perkuliahan kali ini. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah siap untuk melakukan perkuliahan hari ini pada mata kuliah manajemen pemasaran syariah? Siap, Bu. Oke. Nah, untuk menyegarkan pikiran, kita akan membahas materi minggu lalu. Nah, untuk itu saya ingin membuat kuis dengan cara teman-teman akan menjawab soal kuis di Google Form yang sudah saya buat, ya. Nah, teman-teman bisa melakukan scan barcode yang ada di layar. Sudah yang selesai? Sudah? Sudah. Berapa skornya Gani? 100. 100. Menampilkan video influencer muslimah di TikTok. Teman-teman bisa melihatnya. Nah, pembahasan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana tentang peluang dan tantangan dalam pemasaran digital berdasarkan perspektif etika Islam. Nah, di sini akan muncul pertanyaan ya terkait dengan peluang dan tantangan pemasaran digital. Oke, pertanyaan yang kedua ya, apakah menarik perhatian dalam media sosial bertentangan dengan kesopanan Islami? Ada yang jawab? Nanti, Bu. Oke, apa Dan? Yo, menurut saya tidak selalu. Menarik perhatian itu sendiri bukanlah sesuatu yang haram. Namun, bagaimana perhatian itu ditarik sangat penting. Metode yang digunakan harus tetap sopan, tetap etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Wah, mantap ya. Tepuk tangan untuk Dani dong. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran, yang mana capaian pembelajaran sesuai dengan materi perkuliahan kita hari ini adalah CPNK 7. Jadi sesuai dengan pertemuan hari ini, yakni pertemuan yang ke-9, yang mana CPNK di sini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan pemasaran di era digital dari perspektif etika Islam. Selanjutnya, saya akan menampilkan video influencer muslimah di TikTok ya. Bisa teman-teman lihat. Ya, kita sudah melihat bagaimana influencer muslimah mempromosikan produknya, ya. Nah, sebelumnya saya juga sudah melakukan penelitian pada influencer muslimah, yakni bagaimana influencer muslimah mempromosikan produknya berdasarkan perspektif makosid syariah. Ya. Nah, di sini dari hasil penelitian saya tentang strategi pemasaran digital oleh influencer muslimah TikTok Indonesia berdasarkan perspektif makosid syariah. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan yang pertama dalam aspek hifzi al-din atau menjaga agama. Nah, para influencer muslimah yang diwawancarai secara konsisten menyatakan bahwa mereka menolak mempromosikan produk yang bertentangan dengan prinsip Islam. Nah,
Ini ada LKM atau lembar kerja mahasiswa. Ini nanti saya berikan kepada teman-teman per kelompok untuk teman-teman tuliskan identifikasi masalah. Lalu teman-teman berdiskusi. Nah, setelah itu tampil hasilnya di depan. Saya kasih waktu sekitar 40 menit. Saya ingin teman-teman tampil makalahnya atau hasil diskusinya di depan. Kira-kira kelompok mana yang mau tampil? Nih, ayo, satu ngomong satu. Oke, karena banyak yang mau tampil, tidak mungkin kita pilih secara subjektif ya. Untuk itu kita menggunakan wheel of ness ya untuk mengundi tim secara interaktif. Oke, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Nah, dari hasil identifikasi masalah yang ditampilkan oleh kelompok 1, kira-kira dari kelompok lain apakah ingin memberikan tanggapan atau penilaian atau argumen atau ingin menambahkan dari identifikasi masalah dari kelompok 1? Dipersilakan. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan tambahan sedikit. Kami sangat setuju dengan apa yang diutarakan dari kelompok 1. Dan kami akan menambahkan bahwa promosi digital dalam Islam bukan hanya soal teknik pemasaran, tapi juga soal tanggung jawab moral dan spiritual seorang muslim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kajian dalam manajemen pemasaran syariah ini terkait materi peluang dan tantangan pemasaran di era digital tinjauan dari perspektif etika Islam. Nah, kira-kira ada tidak mahasiswa di sini yang ingin menjelaskan apa sih peluang pemasaran di era digital dari perspektif Islam ini? Ya, Bu. Ya, boleh Rizky, silakan. Pertama, peluangnya jangkauannya luas. Oke. Yaitu bisa menjangkau audiens global muslim tanpa batas wilayah. Yang kedua, biaya efisien, lebih murah dari promosi konvensional, contohnya seperti TV atau brosur. Nah, selanjutnya saya ingin minta untuk teman-teman menilai teman kelompoknya sendiri. Nah, dengan cara silakan teman-teman di sini buka HP-nya, lalu di grup sudah saya kirimkan Google Form. Nah, di situ teman-teman isi untuk menilai teman kelompoknya sendiri. Saya minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya ingin menyimpulkan bahwa mempromosikan produk-produk di era digital saat ini itu kita harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Ya, jangan menyampingkan, membuat kebohongan tentang produk-produk itu. Partisipasinya untuk menceritakan pengalaman atau refleksi diri tentang perkuliahan kita hari ini. Ya, pengalaman pembelajaran pada saat ini sangat menyenangkan ya. Terutama bagi saya pribadi, ini menambah wawasan saya bahwa ketika saya nanti terjun di media sosial dan mempromosikan produk-produk yang ingin saya pasarkan, saya harus menanamkan atau memberikan nilai-nilai Islam itu tentang produk saya sendiri. Sudah kita sampaikan, yang sudah kita pelajari hari ini, ternyata ada ayat Al-Quran yang relevan dengan materi kita hari ini. Sebelum perkuliahan ini saya tutup, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman sekalian untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, adapun tugasnya yaitu tentang rancangan awal strategi komunikasi pemasaran Islami. Itu ya untuk perkuliahan kita hari ini pada mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya untuk melakukan perkuliahan hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
Sekian video pembelajaran yang menggunakan model problem-based learning. Saya Nur Sakinah dari STAI Al Kifayah Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.